Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ummah Iman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat, kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak, pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 ini bab pertama yang akan kita bahas adalah mari belajar surat Al-Falaq. Dalam bab ini kita akan membahas 3 sub bab pembahasan. Di antaranya 1. Sekilas surat Al-Falaq, 2. Bacaan dan arti surat Al-Falaq, dan yang ketiga adalah kandungan surat Al-Falaq. Sekilas surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nama Al-Falaq diambil dari kata falak yang disebutkan di akhir ayat pertama dalam surat ini. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dari jumlah keseluruhan surat dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Mekah, atau juga bisa disebut surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun surat Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas itu disebut dengan surat Al-Mu'awwidhataini, yaitu 2 surah yang mengandung perlindungan. Kemudian surat Al-Mu'awwidhataini jika ditambah dengan 1 surah lagi, yaitu surat Al-Ikhlas, maka sebutannya berbeda, yaitu menjadi surah Al-Mu'awwidhati. Surah Al-Mu'awwidhati merupakan salah satu bacaan wirid atau zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca baik setelah sholat, sebelum tidur, ataupun di waktu pagi dan sore. Selanjutnya, lafal dan arti surat Al-Falaq. Terlebih dahulu saya bacakan, kalian menyimaknya dengan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itulah bacaan dari surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Silahkan dibaca berulang-ulang agar kalian bisa lancar dan tartil di dalam membacanya. Selanjutnya, Bapak akan membacakan arti dari surat Al-Falaq per ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, itulah lafal dan arti surat dari surat Al-Falaq. Berikutnya, isi kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq memiliki beberapa kandungan, di antaranya yang pertama, surat Al-Falaq itu mengandung isti'adzah, yang artinya permohonan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya Allah. Baik kejahatan di waktu malam, kejahatan orang-orang penyihir, dan kejahatan-kejahatan orang-orang yang dengki ataupun hasud kepada kita semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama merupakan Rabb, yaitu sebagai pencipta, pengatur, dan pemberi rezeki setiap makhluknya. Yang kedua, kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena Allah memiliki Al-Malik, yaitu pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang merajai di seluruh alam semesta ini. Dan yang ketiga, kenapa harus berlindung kepada Allah? Karena Allah itu adalah Al-Ilah, yaitu satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada lain, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kenapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu memiliki sifat Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya subuh atau Tuhannya pagi, dan juga Tuhannya seluruh makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu bisa membelah kegelapan malam dengan didatangkannya terangnya pagi. Allah juga berkuasa menyingkirkan kejahatan-kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan sebuah pertolongan atas kehendak-kehendaknya. Kemudian isi kandungan surat Al-Falaq yang kedua, yaitu surat Al-Falaq juga menunjukkan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang membutuhkan pertolongan. Itu tanpa kecuali, termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau itu merupakan juga manusia biasa, manusia yang butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Beliau bukan tempat untuk meminta pertolongan dan juga bukan tempat untuk meminta perlindungan. Nabi Muhammad juga bukan tempat bergantung. Namun yang harus kita gantungkan, kita minta pertolongan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kandungan yang ketiga dari surat Al-Falaq adalah perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, namun manusia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa sebagai wujud kehambaan, kelemahan, ketidakkuasaan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu manusia tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri, karena pada hakikatnya itu manusia merupakan makhluk yang lemah. Semua yang dimiliki oleh manusia itu merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Selain itu, Allah akan mencatat sebagai amal ibadah bagi hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pembahasan bab pertama tentang surat Al-Falaq, baik lafal dan artinya, isi kandungan ataupun sekilas tentang surat Al-Falaq.
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.